PT-PT yuk, kita balikin STY. Capek banget gua, timnas era kegelapan balik lagi. Gue ceban pertama nih. Ayo, PT-PT balikin STY. Ini bisa nggak sih kita PT-PT aja mulangin STY yuk? Sebulannya berapa ya? Ayo kok PT-PT nggak apa-apa ya, jadiin lawan Myanmar loh, susah banget ASEAN loh. Dulu gue pernah mulangin Korea. Dengan kegagalan kita di SEA Games, ya kan, yang sangat-sangat mengecewakan, apa yang diharapkan lagi Pak Erick Thohir? Ayolah dengarkan ini permintaan pecinta timnas ya, kembalikan STY. Pak Erick Thohir ini kalau nggak bisa mengembalikan STY berarti memang egonya sendiri, mendengarkan Powell, mendengarkan Justin, mendengarkan Arya Sinulinga. Mereka ini tidak ingin memajukan timnas kita, Pak Erick Thohir. Anda ini kalau nggak mendengarkan supporter pecinta timnas, lama-lama nama Anda ini tenggelam. Saya sepakat ini kepada teman-teman, kembalikan STY. Kalau memang PSSI tidak bisa mengembalikan patungan, saya ketahuan, biar bisa kembali ini STY. Karena memang Sintayong ini menggugah hati rakyat, membuat kita punya keyakinan, para pemain itu semuanya punya percaya diri. Tidak tahu kenapa ya, memang karismanya Sintayong ini sudah sangat cocok, chemistry-nya dengan timnas Indonesia sudah sangat cocok gitu loh. Yakin ini, ayo ya, desak ini Pak Erick Thohir agar Sintayong melatih lagi di timnas kita, oke? Terbuktikan guys, kita gagal tanpa Sintayong, dan acak-acakan setelah kepergian Sintayong itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat wajar menurut saya guys ya. Memang Sintayong sangat berpengaruh di timnas Indonesia. Pertama, kita gagal di Piala Dunia setelah kepergian Sintayong. Lalu kegagalan Garuda Muda di Piala Asia. Ada lagi kegagalan, ini hal yang paling memalukan adalah kegagalan timnas U22 di SEA Games di fase grup. Itu yang paling memalukan tuh guys, setelah kepergiannya Sintayong. Gimana menurut kalian guys? Apakah kita butuh Sintayong lagi atau kita harus ganti pelatih yang baru lagi guys? Jangan lupa komen dan follow-nya guys ya. Ayo kami, kembalikan Sintayong kami, kembalikan kami, Sintayong kami, kembalikan Sintayong kami, kembali. Ya, satu sosok lagi yang pengen STY kembali melatih timnas Indonesia. Beliau adalah mantan Ketua Umum PSSI, yaitu Muhammad Iryawan atau Iwan Bule. Beberapa saat lalu, Iwan Bule bikin postingan di IG-nya panjang banget, 5 menit. Intinya, dia pengen STY kembali melatih timnas Indonesia dengan pertimbangan yang cukup logis. Salah satunya adalah Sintayong telah berinteraksi lama dengan sebagian besar pemain timnas Indonesia. Jadi udah punya chemistry, udah mengerti satu sama lain. Dan diharapkan tidak banyak lagi penyesuaian atau adaptasi lagi. Tapi pada akhirnya Iwan Bule kembali menyerahkan kepada Exco dan Ketum PSSI untuk memutuskan siapa pelatih yang pantas untuk menggantikan Patrick Kluivert. Tertunggu dalam beberapa waktu ke depan karena sudah banyak nama-nama pelatih yang bertebaran yang diusulkan netizen, termasuk juga para petinggi-petinggi di negeri ini. Menurut kalian siapa guys? Apakah STY atau ada nama baru? Komentarnya sikat. Ya, ini dia masyarakat pecinta sepak bola Indonesia demo ke kantor PSSI untuk kembalikan Sintayong. Apakah kalian setuju Sintayong akan kembali lagi untuk melatih timnas Indonesia? Kalau aku sih setuju. Mari kita suarakan Sintayong kembali. Kembalikan Sintayong kami. Tulis di kolom komentar kalau kalian setuju. Tulis di kolom komentar kalau kalian tidak setuju. Dan share video ini dan ikuti channel ini agar kalian gak ketinggalan berita timnas terbaru teman-teman. Gila, Sintayong. Wow. Sintayong, kembalikan Sintayong kami. Breaking news, breaking news, breaking news. Setelah kegagalan total timnas Indonesia, mulai dari Piala Dunia, Piala Asia, dan sekarang SEA Games, akhirnya PSSI resmi meminta STY kembali melatih timnas Indonesia. Kalau ketua umumnya bukan Erick Thohir. Gila. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah STY harus melatih kembali timnas Indonesia atau harus mencari pelatih lain? Menurut kalian gimana nih guys? Sebelum timnas masuk ke era kegelapan, semenjak ditinggal oleh STY 1 tahun yang lalu, perlahan tapi pasti timnas Indonesia masuk dalam era kemunduran. Kalau sudah seperti ini, siapa yang harus disalahkan dan siapa yang harus bertanggung jawab? Pak Erick,
Sudah setahun yang lalu Pak Erik mengancam untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Dan tahun ini Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia dan gagal lolos ke semifinal SEA Games. Apakah Pak Erik akan mengancam mundur? Tapi kalau menurut gua pribadi, ini waktu yang pas untuk Pak Erik mundur. Kalau Bapak mundur, ajak juga Pak Arya ya Pak. Tapi menurut gua pribadi, kayaknya PSSI terpecah dua. Pak ET dengan Pak Arya, Pak Zainuddin Amali, dan Pak Yunus Nusi. Karena kalau yang gua lihat nih ya, dari mulai konferensi pers penunjukan Nova, itu tidak ada Pak Erik dan Pak Arya. Selanjutnya, penunjukan Indra Safri yang diumumkan oleh Zainuddin Amali. Jadi pas ditanya dan diminta pertanggungjawaban, Pak Arya bilang nggak tahu, jangan tanya saya. Karena yang menunjuk Indra Safri sepertinya Pak Zainuddin Amali. STY is back. STY kembali latih timnas. Mak yang suka sepak bola setelah STY latih timnas, kumpul di komen yuk. Seneng tak terkira, happy tralala trilili, bahagia tingkat dewa. Ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak? Mak yang suka bola gara-gara STY jadi pelatih timnas. Seperti aku, happy. Nonton bola lagi lah, ya. Nggak tiktokan mulu. Bayangan gue tuh Indonesia main di Piala Asia 2027 bersama STY dengan tim selengkap sekarang. Balik lagi setelah break up yang begitu buruk. Apakah siap untuk menjilat ludah sendiri gitu kan kemarin respon untuk memecat dia dengan segala macam argumen yang menyudutkan dia gitu kan. Nah, balik soal Pak STY, ada dua concern saya yang penting. Bahwa dia dalam konteks peradaban sepak bola diberhentikan secara tidak beradab, benar. Di mana sih di sepak bola orang kalau menang diberhentiin? Coba kasih tahu saya. Nah, ternyata setelah kita berikan mandat untuk mereka menjalankan semua itu, ternyata kan nggak works juga kan, bahkan gagal total. Nah, jadi sekarang ini menjadi persimpangan nih. Apakah kita kembali membiarkan mereka untuk one man show, mengambil keputusan untuk memilih pelatih yang sejauh ini belum ada rapat esko, atau mulailah dengarkan aspirasi masyarakat. Saya diberikan oleh teman saya ini tiket waktu masih Hindia Belanda, ini fotonya. Hindia Belanda yang tanding lawan Hongaria di Paris. Tapi saya tetap punya mimpi bahwa suatu saat itu tim kita betul-betul bisa tampil di Piala Dunia. Bahwa STY kembali ke tanah air. Iya, Prabowo telah meminta Erick Thohir mengangkat kembali STY. Saya juga bingung ini berita dari mana gitu. Ini terkait dengan Presiden Prabowo desak PSSI kembalikan Sintayong ke Timnas Indonesia. Ini ngomongin STY nggak kelar-kelar ini. Kapan kita kelarin nih STY ini? Iya. Furkon, ngapain nih? Furkon. Iya. Ini gara-gara Indonesia kalah nih STY. Iya. Disuruh di bank ini. Masih STY aja. Iya. Kita udah punya Patrick Kluivert itu. Iya, tapi kan dibedain yang 17 tahun ini kan bukan yang kalah kemarin itu kan bukan asuhannya Patrick, ini asuhannya SpongeBob ya, Iya. kalau yang 17 ini ya. Nah, balik lagi. Ini ada informasi Prabowo minta ke Erick Thohir balikin lagi dong STY. Balikin. Nah, dari konten ini diceritakan, saya dengerin tuh, panjang juga nih kontennya bang, ada 9 menit, bosen. Dan ini cerita soal bagaimana STY ya, dan dijelasin doa pendukung kayak Furkon yang doa pendukung STY terkabul gitu ya. Bahwa STY kembali ke tanah air. Iya, Prabowo telah meminta Erick Thohir mengangkat kembali STY. Saya juga bingung ini berita dari mana gitu. Nah, kita cobalah tracing satu-satu di akunnya PSSI. Akun PSSI kan selalu mengupdate ya informasi apa yang terjadi di PSSI. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Nah, yang 60 juga ada. Ya? Harusnya ada. Harus ada ya. Saya belum ngecek lagi. Kalau yang pengundian tuh nggak udah di-tag dong. Pengundian si Desi Arifinto tuh. Yang bawah meja tuh. Yang di bawah meja. Yang katanya tangannya
cedera, nggak bisa di atas meja. Oke. Bisa di bawah meja. Emang kebiasaan nggak sih di bawah meja terus? Iya. Nah, Desi, beda konteks, Bang. Ya beda konteks Ya. nih, beda. Tapi- Ini kita ngomongin Desi. Cukup update lah media sosialnya PSSI gitu ya. Nah, kita coba tracing, bener nggak STY dipanggil lagi gitu ya. Dan nggak ada. Dan kemudian baru setelah sumber sahihnya dari PSSI langsung, kita cek tuh media-media arus utama gitu ya. Juga nggak ada STY dipanggil lagi gitu ya. Atau Prabowo menyatakan maupun di kanal-kanal pemerintahan itu juga nggak ada. Ya. Lantas ini akun dari mana? Nah, kita coba tracing video ini. Ternyata ini video comotan dari mana-mana gitu ya. Iya. Nah, ada salah satu video Prabowo lagi pidato gitu ya. Dan ada suaranya sebenarnya tapi nggak dikasih. Itu ternyata adalah video ketika Prabowo mengumumkan soal insentif pajak kalau nggak salah, soal pajak di Kementerian Keuangan. Ya. Jadi sebelum acara itu dia ketemu dengan Erick Erick Thohir sepertinya karena latarnya sama gitu. Nah, jadi di informasi ini, di video ini, di sini ada apa namanya? Ada brand dari produksi namanya Portipedi yang bikin video ini. Saya tidak menemukan kesahihan informasi yang dia sampaikan. Ya. Dicek di media-media arus utama, sumber asli nggak ada. Nggak ada. Jadi kesimpulannya ini hoax. Nggak ada Prabowo menyatakan bertemu dengan Erick Thohir menyebut Untuk minta STY kembali. Ini Portipedi ini akun YouTube-nya namanya Portipedi. Ini tayang di Facebook sebenarnya. Oh, di Facebook. Di Facebook. Akunnya namanya Portipedi. Portipedi. Tapi akunnya ini Bintang. Oh. Akunnya Bintang, 24.000 pengikut dan banyak menginformasikan tentang olahraga bola. Namanya Portipedi. Memang ada akun bola namanya 442 atau 443. Oke. 442 gitu atau 443 gitu. Tapi ini Portipedi. Pedi itu kan kayak pedia gitu ya. Iya. Informasi gitu ya. Nah, ini di akun Bintang yang menayangkan video tadi gitu ya. Dan dia banyak menayangkan soal olahraga bola. Jadi gitu Furkon. Jadi informasi terkait dengan Prabowo mau menarik STY lagi itu udah nggak benar. Nanti minggu depan nggak usah ada lagi STY. Iya. Masa lalu udahlah jadi masa lalu. Kita udah menatap ke depan. Iya, udahlah. Walaupun memang kasihan terpukul dia. Saya dapat info STY sempat dipanggil Prabowo, tapi dia nolak. Ya. Karena namanya STY, Sin. Dipanggil Prabowo nggak mau dia. Gitu. Karena ibunya juga marah, gitu. Gitu ya Kon ya. Jadi sabar ya Kon. Sabar ya. Nggak usah lah. Ini para fansnya STY. Mari kita move on. Kita punya Coach Novarianto, kita punya Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Udahlah kita fokus ke sana ya. Jadi STY udah masa lalu. Oke, informasi terkait bahwa STY akan kembali melatih timnas Indonesia dan bertemu dengan Prabowo, kita nyatakan hoax ya. Oke, Bang Asnil. Alhamdulillah kita bisa membedah beberapa informasi yang viral dan ternyata hoax semua. Ternyata semuanya memang hoax. Dan kita menyatakan hoax itu tidak berdasarkan perasaan, tapi sudah melalui proses yang ilmiah. Ya, jadi tempatnya kita cek, komentarnya kita cek dengan media yang ada atau dengan menggunakan aplikasi tertentu, bahwa informasi yang beredar itu bukan informasi yang benar. Terutama yang paling penting tadi terkait dengan relawan makan bergizi gratis yang memanfaatkan publik untuk mengklik kemudian minta OTP, dan itu membahayakan buat masyarakat. Jadi harus segera diambil tindakan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ngundang Dirjen Media dan Dirjen Komunikasi dan Digital ya. Untuk Kominfo, Komdigi untuk hadir bersama-sama kita. Karena banyak banget BPJS waktu itu kan. Banyak banget. Lembaga negara yang kemudian mendapat akunnya di-cloning dan digunakan untuk maling data kan. Iya, benar. Oke, Bang Asnil, terima kasih banyak waktunya. Bang Goib. Semoga sehat terus. Amin. Karena rakyat kita, masyarakat kita membutuhkan orang-orang seperti Bang Asnil nih
yang meluruskan informasi di ruang digital kita biar tetap sehat. Hoax tentang Amin. Lisa Markona nggak ada? Ah. Furkon kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Iya. Nyarinya- Yang udah gendut itu ya? Bukan, ini Lisa yang beda. Oh, beda. Bukan Enggak. Lisa itu. Karena waktu Lisa saya lihat beritanya pertamanya masih ramping gitu. Li kok Lisanya beda? Itu beda. Oh, beda Ini Lisa kita ya? Lisa Bonet. Oh. Oke, thank you. Terima kasih Bang Asil. Semoga lancar ibadah hajinya. Mau haji ya? Amin ya Allah. Amin, kita doain aja ya. Oke. Buat teman-teman juga terima kasih banyak. Sampai jumpa di Viral Tapi Hoax minggu depan. Jangan sampai hati mati. Semuanya dengar, masyarakat harus cerdas, memilah-milih berita, dan jangan mudah percaya.